Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan sedikit penjelasan tentang keluarga berencana, imunisasi, dan bayi tabung. Untuk yang pertama, tentang keluarga berencana atau yang sering disebut dengan KB. KB memang terkesan ada kontradiksi dengan Al-Quran, karena ada ayat yang menganjurkan untuk memiliki banyak anak. Namun, ada yang menganjurkan jangan meninggalkan generasi yang lemah, seperti dalam surat An-Nisa ayat 9. Ada juga keluarga yang berkualitas juga sejalan dengan tuntunan Islam yang dikenal dengan keluarga sakinah sesuai dengan surat Ar-Rum ayat 21. Keputusan Tarjih Muhammadiyah tahun 1968 tentang keluarga berencana dikaitkan dengan peningkatan kualitas hidup generasi atau keturunan. Sebagai dasar pertimbangannya adalah Quran Surat An-Nahl ayat 72. Dengan dasar pertimbangan tersebut, maka menurut ajaran agama Islam, salah satu manfaat perkawinan yaitu untuk memperoleh keturunan. Islam mengajarkan agar kehidupan anak keturunan jangan sampai terlantar dan menjadi beban atau tanggungan orang lain. Di luar tujuan itu, maka upaya pencegahan kehamilan adalah berlawanan dengan ajaran agama Islam. Namun, jika dalam keadaan yang darurat, upaya ini diperbolehkan dengan syarat adanya persetujuan antara suami dan istri dan tidak mendatangkan mudarat jasmani maupun rohani. Adapun KB yang dipandang menyalahi ajaran Islam, yaitu KB yang dilakukan karena sikap enggan mempunyai anak dan menggunakan alat kontrasepsi dengan cara sterilisasi yang dapat merusak atau mengubah organ reproduksi secara permanen dan penyalahtujuan pernikahan untuk mendapatkan keturunan, seperti yang dikutip Siti Aisyah tahun 2014. Jenis-jenis alat kontrasepsi. Alat-alat kontrasepsi ada bermacam-macam tergantung metode kontrasepsi yang dipilih. Metode tersebut bisa dibagi menjadi 5. Yang pertama, metode alami. Yang kedua, metode hormonal. Yang ketiga, metode perintang. Yang keempat, metode IUD. Yang kelima, metode operasi. Yang keenam, metode operasi implan dan IUD dapat digunakan untuk jangka waktu yang lama dan membutuhkan peralatan tambahan. Sedangkan untuk vasektomi dan tubektomi, sebagian ulama masih meragukan kebolehannya metode KB tersebut, terutama dengan menggunakan pemotongan yang permanen, karena dikhawatirkan tidak dapat disambung lagi seperti sedia kala. Seperti pandangan Majelis Tarjih PP Muhammadiyah dan MUI masih belum memberikan ketegasan akan kebolehan metode tersebut. Namun baru-baru ini ditemukan kecanggihan teknologi untuk dilakukan penyambungan kembali saluran sperma yang telah dipotong atau rekanalisasi, sehingga menurut pendapat ini alasan hukum ilah keharaman vasektomi, yakni pemandulan permanen yang dapat dihilangkan. Karenanya, berdasarkan argumen ini, hukum vasektomi menjadi boleh atau bersifat mubah sesuai dengan kaidah fiqhiyah. Hukum sesuatu tergantung pada ada tidaknya alasan hukumnya, dan hilangnya hukum sesuatu disebabkan oleh hilangnya alasan hukum ilahnya, seperti yang dikutip dari Siti Aisyah tahun 2014. Lalu untuk penjelasan yang kedua yaitu tentang imunisasi. Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pentingnya nilai-nilai kesehatan. Bahkan di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Hai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuhan-penyembuhan bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada
dan petunjuk serta rahmat untuk orang-orang yang beriman. Seperti dalam Quran surat Yunus ayat 57. Bahkan pentingnya kesehatan di dalam Islam ini tidak hanya dari aspek jasmani tetapi juga rohaninya. Oleh sebab itu, setiap muslim wajib secara agama menjaga kesehatannya dan menyeimbangkan dengan kebutuhan rohaninya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh badanmu memiliki hak atas dirimu." Hadis riwayat Muslim. Di antara hak badan adalah memberikan makanan pada saat lapar, memenuhi minum saat haus, memberikan istirahat di saat lelah, membersihkan pada saat kotor, dan mengobati di saat luka atau sakit. Realitas tersebut menunjukkan bahwa seorang muslim wajib memelihara kesehatan badannya, sebagaimana kewajiban negara menjaga kesehatan masyarakatnya dan menanggulangi wabah penyakit yang menyerang rakyatnya. Sehingga di kalangan kaum muslimin telah masyhur pernyataan yang menyebutkan kesehatan badan atau fisik didahulukan dari kesehatan beragama karena Tuhan Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Bahkan dalam kaitannya dengan penghindaran diri dari penyakit yang mewabah pada suatu kawasan, seorang muslim diperkenankan untuk menghindarkan diri dari kawasan tersebut menuju kawasan lain yang lebih aman dengan istilah pindah dari qadar atau ketentuan Allah menuju pada qadar yang lain. Salah satu cara yang ditempuh agar seseorang dan masyarakat bisa memperoleh tingkat kesehatan yang tinggi yaitu dengan cara imunisasi. Masalah imunisasi dan vaksinasi merupakan masalah hukum di dalam Islam yang menyangkut masalah ijtihadiyah. Yang dimaksud dengan ijtihadiyah yaitu konsep menentukan hukum dengan bersungguh-sungguh berpikir untuk mencari sandaran Al-Quran dan Al-Hadis, karena peristiwa tersebut belum pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, kalau ada yang berpendapat bahwa status hukum imunisasi dan vaksinasi itu halal, pastilah pendapat itu tidak didukung secara bulat oleh semua ulama. Oleh karenanya, masalah halal dan haram imunisasi dan vaksinasi merupakan perdebatan yang masih sangat sengit. Maka hal ini pun dihalalkan ataupun diperbolehkan berdasarkan fatwa MUI nomor 4 tahun 2016 tentang imunisasi dan vaksinasi secara umum baik itu imunisasi bayi, imunisasi tetanus, dan imunisasi lainnya. Maka secara umum fatwa MUI memutuskan antara lain. Yang pertama, imunisasi pada dasarnya diperbolehkan atau mubah sebagai bentuk ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan tubuh dan mencegah terjadinya suatu penyakit tertentu. Yang kedua, vaksin untuk imunisasi wajib menggunakan vaksin yang halal dan suci. Lalu, penggunaan vaksin atau imunisasi yang berbahan dasar haram atau najis, maka hukumnya haram. Lalu, imunisasi dengan vaksin yang haram dan atau najis tidak diperbolehkan kecuali digunakan pada saat kondisi darurat, belum ditemukannya bahan vaksin yang halal dan suci, adanya keterangan tenaga medis yang berkompeten dan dipercayai bahwa tidak ada vaksin yang halal. Dalam hal jika seseorang yang tidak diimunisasi akan menyebabkan kematian, penyakit berat, ataupun kecacatan permanen yang akan mengancam jiwanya, dengan pertimbangan ahli yang kompeten dan dipercaya, maka imunisasi hukumnya wajib. Lalu yang terakhir, imunisasi tidak diperbolehkan dilakukan jika berdasarkan pertimbangan
ahli yang kompeten dan dipercaya menimbulkan dampak yang membahayakan. Lalu yang terakhir yaitu tentang bayi tabung. Sistem bayi tabung adalah salah satu cara yang dilakukan oleh dokter ahli kandungan untuk memenuhi keinginan suami istri untuk memperoleh anak. Karena dalam persetubuhan mereka tidak dapat mempertemukan sperma suami dengan ovum istri dalam rahim istri. Padahal sperma suami dan ovum istri dalam keadaan sehat dengan artian keduanya dapat menghasilkan buah jika dapat bertemu. Oleh karena itu, dokter ahli kandungan melakukan sistem bayi tabung ini. Bayi tabung atau pembuahan in vitro adalah sebuah teknik pembuahan di mana sel telur dibuahi di luar tubuh wanita. Bayi tabung adalah salah satu metode untuk mengatasi masalah kesuburan ketika metode lain tidak berhasil. Proses terdiri dari pengendalian proses ovulasi secara hormonal, pemindahan sel telur dari ovarium dan pembuahan oleh sel sperma dalam sebuah medium cair. Dalam bahasa Arab, bayi tabung dikenal dengan istilah at-tankih, asyinah, iyatautiflu al-unbub. Karena teknik bayi tabung ini terbilang baru jika dibandingkan dengan masa kehidupan para ulama terdahulu, sehingga tidak ditemukan mereka pernah membahasnya dan tidak pula menyebutkannya dalam kitab-kitab mereka. Kecuali di dalam kitab Syafi'iyah dikenal sebuah istilah yaitu istidkal atau pemasukan. Maksudnya ialah proses pemasukan sperma suami ke dalam rahim istri tanpa melalui hubungan suami istri. Proses dokter mengambil sperma suami dan ovum istri kemudian dipertemukan dalam sebuah kapsul atau tabung, lalu dimasukkan ke dalam rahim istri. Terjadilah pembuahan, lalu istri hamil dan kemudian melahirkan. Menurut Majelis Tarjih, proses yang demikian dapat dibenarkan oleh agama Islam karena sperma suami diletakkan dalam rahim istri yang dikawini dengan akad yang sah. Berdasarkan hadis diriwayatkan dari Ruwaifi bin Sabit al-Ansori, ia berkata, Aku pernah beserta Nabi SAW waktu perang Hunain. Beliau berdiri berkhutbah di antara kami. Di antara lain beliau berkata, tidak boleh bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiram air maninya ke ladang orang lain. Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis di atas dapat difahami bahwa air mani seorang laki-laki hanyalah boleh diletakkan atau ditempatkan di dalam faraj istrinya. Dilarang diletakkan atau ditumpahkan ke faraj yang bukan istrinya, yang tidak melakukan akad nikah yang sah dengannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul atau bercampur dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka, istri-istrimu, telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Quran Surat An-Nisa ayat 21. Dari ayat dan hadis di atas dapat difahami bahwa air mani suami hanya boleh diletakkan pada faraj istri yang memiliki ovum, tidak boleh diletakkan pada faraj istri yang lain. Pada ayat yang lain ditegaskan bahwa istri itu adalah seperti kebun tempat menyemaikan benih yang akan menjadi keturunan dari suami dan istri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam. Maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah amal yang baik untuk dirimu
dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Baqarah ayat 223. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.